Ustaz, temenin Ustaz. Ayo, sudah. Satu kita. Insyaallah. Insyaallah. Ustaz tengah Ustaz. Waduh. Mau apa nih? Ikut aja yang mau. Juga nggak tahu. Insyaallah. Cek. Selamat main batin ya semuanya. Sehat deh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Hari ini Masya Allah, terima kasih Pak Ustadz sudah hadir, Ruben terima kasih sudah hadir. Kali ini adalah hari pertama atau pertama kali semenjak masjid ini berdiri, kita sama-sama menjalankan ibadah sholat Idul Fitri yang alhamdulillah bisa dipadati juga oleh keluarga, kerabat, guru-guru, tetangga sekitar. Jadi mohon maaf sebelumnya apabila mungkin ada penyampaian hari ini atau penerimaan hari ini gitu, karena minim pengalaman Ustaz. Tapi insya Allah masjid ini bisa Quran yang akan keluar dari masjid ini. Jadi Ustaz, wilayah ini ada rumah tahfiz Duratul Quran, kurang lebih ada 150 santri dari TK sampai insya Allah SMA, dan saya berharap bahwa yang ada di sini semuanya insya Allah adalah anak-anak yang punya prestasi, anak-anak pilihan Allah yang di sini bukan hanya sekedar tinggal tempat penampungan, tapi mereka memang anak-anak yang ingin dan mempunyai semangat untuk belajar agama Islam lebih giat lagi. Ustaz pertama kali kesini gimana Ustaz? Masya Allah. Alhamdulillah teman-teman, saya
Tajub sekali, masya Allah. Ini Nurul Quran. Saya sempat lihat Instagramnya Bang Igun, masya Allah. Dan sesuai juga, masya Allah. Saya terkesan sekali dengan suasananya, nyaman sekali, masya Allah. Dan sound systemnya. Dan tadi saya imam, ya saya khatib, masya Allah sound systemnya bagus banget. Sangat mendukung ya, karena memang mohon maaf Bang Igun, ini mungkin bisa disampaikan, saya sampaikan juga pada kesempatan ini, teman-teman yang punya masjid ya, mungkin penting memperbaiki interior bagus ya, tapi sesungguhnya yang paling penting dari esensi masjid itu juga adalah sound systemnya, karena ceramah imam itu berpengaruh banget sama sound system. Jadi terima kasih Bang Igun sudah undang di tempat ini, dan saya terkesan sekali bisa hadir ya. Tadi kita bahas juga tentang hidayah, tentang bagaimana insya Allah mudah-mudahan kita semua istiqamah di jalan Allah dalam kebaikan, dan mudah-mudahan masjid ini melahirkan sesuai dengan niatnya penghafal Al-Quran yang kemudian hari bukan hanya menjadi orang-orang yang terkenal di dunia, tetapi juga nanti menjadi pemberi syafaat kita di akhirat. Karena sesungguhnya penghafal Quran itu, anak yatim itu, orang-orang yang kita kasihani itu, mereka lah nanti yang akan narik tangan kita, menarik tangan kita sehingga kita tidak terkena api neraka dan dimasukkan kita ke surga. Ada hadis Nabi, saya tutup dengan ini, kata Nabi SAW, saya dan pengasih anak yatim itu seperti ini dekatnya di surga. Jadi orang yang selalu mengasihi anak yatim, menghafal Quran, itu nanti dekat, sangat dekat di surga Allah Azza wa Jalla. Dan mudah-mudahan kita terus istiqamah untuk terus peduli kepada mereka, karena mereka lah yang nanti akan menolong kita, tidak hanya di dunia tapi juga nanti di akhirat. Nah, harus ngomong, gantian. Gimana tahun lalu kan kita sholat nih, tahun lalu kan lo launching, ya kan, masuk Islam. Tahun ini alhamdulillah kita bisa sholat di masjid kita. Gimana tanggapan? Ya saya percaya takdir ya Pak Ustaz. Betul. Ketika kita mau menghindari dari dia, kita sholat lagi sama dia sekarang. Jadi ya senang gitu, karena bisa kembali dikasih kesempatan lagi untuk bisa bertemu di Idul Fitri ini. Mudah-mudahan masih bisa terus ke depannya di Idul Fitri berikutnya, dan ya bangga lah, ya nggak kepikiran gitu. Jadi dia tadi nanya, kepikiran nggak lo tiba-tiba di Idul Fitri ini kita dia udah punya masjid, ya nggak kepikiran lah. Makanya aku bilang sama Ruben tahun depan gue sholat di masjid lo ya. Masya Allah, amin. Amin, ya Allah, amin. Ya pokoknya kalau gue dari sendiri, udah sendiri aja kalau enggak, ya kan. Kalau ada dia beban, dia yuk ngomel aja gitu. Masya Allah. Senang gitu maksudnya ya, di Idul Fitri ini masih bersama sahabat dan bertemu dengan banyak orang. Allah. Diajak Kak Igun untuk kesini, sholat di sini. Iya, dia meminta, terus akhirnya aku kesini, dan memang ya baru dari sini kan baru muter ke tempat-tempat saudara gitu. Jadinya sama Igun kebagian bisa sholat id bareng. Terus habis itu ya sesuai dengan dia akan memperbaiki tahun ini, akan ngasih makan ketupat dan katanya Dan segala sesuatunya itu sesuai dengan rencana, ya kan. Lagi pula masjid ini kan belum punya pegawai yang banyak gitu kan, dan ya memang harus dikontrol gitu. Jadi alhamdulillah tadi kita jam 4 udah ada di sini, kita bisa subuh bareng dulu, ya kan. Jadi ya karena aku tuh orangnya termasuk detail ya gitu kan, bikin alur perempuannya lewat mana gitu kan. Jadi kan perempuannya posisinya di atas terus tempat wudhunya memang udah diatur semuanya gitu. Jadi ya kalau segala sesuatunya rapi kan memang seneng ya gitu, dan memberikan kenyamanan di dalam sebuah pelayanan tuh buat aku senengnya tuh beda ya gitu. Dibandingin kayak ribet gitu kan nggak enak gitu. Tapi kalau tadi bisa nyambut, bisa kenalan sama tetangga juga gitu kan, karena kita kan mau nggak mau kita hidup itu kan bertetangga gitu kan. Dan ini Ramadan ini adalah salah satu momen silaturahmi, bisa kenal sama tetangga, ada yang di belakang, ada yang di depan, ada yang di samping gitu kan. Dan kita juga harus bisa menghargai keputusan berhari raya, bahwa ada tetangga-tetangga juga yang sudah berhari raya kemarin gitu kan. Jadi memang kalau di wilayah ini, wilayah masjid ini memang sudah terbagi Ustaz. Jadi ada yang memang sudah berhari raya kemarin dan berhari raya hari ini. Jadi kita harus
apa ya, kita harus bisa bertoleransi bahwa Islam itu indah, ya kan. Jadi kita harus bisa hidup berdamai. Berarti first time kalau sholat id ada kesulitan atau gimana tuh? Enggak, kan tadi sudah diarahkan ya sama Pak Ustadz. Jadi makin mudah lagi dan jadi makin lebih tahu lagi. Karena tadi sebelumnya udah dijelaskan. Kok kebaikan itu bisa kan menular pastinya. Ya sami doa ya Ustadz ya yang mau mendengar. Kepikir gak sih punya juga? Iya lah, sama. Bangun masjid sendiri. Iya. Ya, saya lagi mau ngajak Ruben, saya insya Allah bersama dengan Cinta Quran Foundation, kita mau buat 99 masjid di tahun ini, dari Sabang sampai Merauke. Jadi masjidnya itu nanti kita buat dengan harga yang insya Allah terjangkau. Jadi nanti Ruben bisa pilih mau masjidnya ada di mana. Jadi nanti masjidnya itu ada 99 dengan nama-nama indahnya Allah dari Sabang, ya dari Sabang sampai Merauke. Jadi kita bukan bangun masjid dari awal, tapi kita memugar, merenovasi masjid yang ternyata di daerah, di tempat-tempat pelosok itu banyak masjid-masjid yang tidak terawat kondisinya gitu. Karena ya karena satu kondisi ya itu pasti akan banyak. Makanya saya untuk masjid ini dari awal saya banyak peraturan tuh buat marbotnya, gue ribet deh. Pokoknya mesti begini, mesti begini, mesti begini, mesti begini. Karena saya pengennya karena saya pengennya bahwa masjid ini bisa hidup ratusan tahun ke depan. Amin, betul. Jadi nggak mau ada ngeliat bocor sedikit, nggak mau sumpek, nggak mau apek, nggak mau karpetnya bau. Jadi benar-benar harus terjaga gitu. Jadi makanya aku bilang sama marbot aku, lo sama gue tahan-tahan nih, kalau gue orangnya ribet. Jadi ngomong dari awal, Siap, ya betul, kan? betul. Dan macam-macam nih, aku bilang di masjid ini macam-macam. Lo ada pohon empel, ada pohon di depan gitu. Jadi kalau sampai di pohon mati, lo yang ditanggung deh akibatnya. Jadi makanya semuanya yang ada yang kelihatan mesti dijaga. Jadi walaupun Pak Ustadz masjid ini belum 100%, kita pagarnya belum jadi. Terus di sebelah kanan ini aku bikin dapur sama tempat makan buat anak-anak. Karena kemarin di bangunan yang lama itu nggak ada tempat makan, jadi anak-anak makannya di lantai. Jadi insya Allah jalan yang nikmat buat saya. Jadi saya nggak perlu dikasih Allah jatuh dulu baru pulang. Gitu. Tapi Allah mengembalikan saya dalam kondisi saya yang masih muda, masih sehat, masih kuat gitu. Jadi ya itu harus disyukuri gitu, karena itu satu nikmat Allah yang lebih dari apa yang kita punya. Gitu, lebih dari harta, lebih dari apapun. Itu namanya nikmat hidayah. Iya. Dan masjid ini dibangun juga dari rezeki yang nggak diduga gitu. Jadi masjid ini harusnya jadinya 1 tahun, tapi kita kayaknya 8 bulan masjid ini udah jadi. Jadi alhamdulillah dikasih rapi, dikasih kokoh, dikasih ya kesempurnaan hanya milik Allah ya Ustaz. Tapi maksudnya untuk bisa jadi, untuk bisa kita rasain senikmat ini sih buat aku udah lebih dari cukup. Oke, Kak Igun. Coba sih nanti lebaran Iya. sama kayak Masih gitu ada gimana? ya? Habis lebarannya gimana Bu? Kalau Ngapain aja gitu? Ya kita yang penting kita kelarin dulu perut dia deh. Ya kan? Habis itu dia mau keliling ke keluarganya terserah, yang penting nggak ada utang ya. Yang penting perut dia udah damai gitu. Oke, teman-teman terima kasih. Teman-teman media ya, sehat selalu ya. Korben dekat sama Kak Igun, titik baliknya apa sih yang satu yang dilihat dari Kak Igun? Perubahan yang sangat luar biasa nih, yang mau kebaikan maksudnya. Ya perubahan dari Igun kan nggak usah saya jelaskan, semua juga udah bisa melihat lah ya. Jadi dari upload dan postingan aja udah berbeda gitu. Dan itu memang Igun itu ya dia jujur gitu. Apa yang lagi dia rasakan ya itu yang dia tulis gitu. Apa yang dia itu ya itu yang dia upload. Nah kalau suasana yang dia lagi rasakan sekarang ini, bagaimana dia bisa berbagi semua, berbagi ya baik setiap cerita kan pasti, baik setiap kita itu pasti punya ceritanya masing-masing gitu ya. Tapi minimal banyak hal positif yang bisa kita ambil dari amal yang beliau lakukan, itu justru bisa menjadi contoh, malah menjadi penyemangat untuk kita yang belum bisa melakukan gitu. Jadi kan kita doa dulu ya, mudah-mudahan kita bisa melakukan hal kebaikan yang sama. Tapi mungkin karena saya public figure ya, jadi media itu kan selalu ada. Tapi aku yakin di luar sana juga
banyak orang-orang yang lebih dari kita ya Ustaz. Iya, Karena mereka bukan public figure, jadi tidak terliput. Tapi masya Allahnya, kenapa saya bisa cerita seperti itu? Karena pembangunan masjid ini pun tidak luput dari para donatur, Allahu alam siapapun orangnya. Bahkan saat ini di pembangunan masjid ini ada orang jamaah yang setiap hari itu konsisten transfer Rp1.000 ada konsisten. Rp1.000. Rp1.000, ada yang Rp5.000 konsisten, ada yang Rp10.000 konsisten, ada yang 10 juta setiap bulan konsisten. Jadi segala macam bentuk bisa kita bayangin ya, beraneka ragam bentuk ciptaan Allah yang peduli sama rumah Allah itu luar biasa. Jadi kalau misalnya kita cek tributasi kadang melihat gini, oh ternyata memang sedekah itu harus konsisten. Nah, dan berapapun nilai sedekah buat aku itu semua harus diapresiasi karena setiap orang punya kemampuan yang beda-beda, tapi istiqomahnya itu yang mahal. Betul. Orang punya sekaya apapun kalau dia nggak punya keinginan dan kemauan juga nggak akan bisa keluar. Dan itu menjadi amalan yang paling dicintai Allah. Rutin walaupun sedikit. Ya. Kata Nabi, rutin walaupun sedikit. Konsistennya itu mahal. Aku mungkin terakhir ngeliat detik-detiknya Pak Ruben juga sudah pasti. Sekarang ini ngeliatnya. Ya, jadi kalau misalnya kalau Ruben ini kan memang Ruben sama saya itu sosok yang harus ditemani karena ya mungkin hampir semua Ikut umur yang panjang dan bisa berguna buat nggak hanya diri sendiri tapi buat semua orang-orang yang kita temui, orang-orang yang sering mendoakan kita, ya mudah-mudahan itu terus didoakan. Kok biasa kan maunya kalau puasa support. Iya. Kalau sahur, kalau puasa lebarannya gimana mungkin? Dia support aku untuk sholat id gitu, tadi siap-siap, jadi aku berangkat dia baru tidur lagi gitu, dan habis ini juga nanti mau muter ke keluarga juga nanti dia ikut gitu ya. Dia masih, karena kita masih baru jadi masih banyak hal-hal yang belum bisa aku ceritakan juga sama teman-teman karena baru hari ini kita ngerasainnya. Tapi seragam masih kok mungkin bajunya. Udah Bray. Oh ini bikin ide-ide lagi ya, bangunin sholat. Enggak. Udah selesai kemarin. Aku bilang terima kasih selama 1 bulan udah menemani membangunkan sahur, itu udah luar biasa sih buat aku. Kok makna lebaran hari ini apa tuh? Mengikhlaskan. Oke, Terima kasih banyak. Makasih Kak Ruben. Terima kasih kok.